Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harta itu penting. Duit itu penting enggak? Enggak penting? Oke. Dan hidup berkecukupan itu merupakan reputasi. Makanya seorang muslim harus berusaha gigih. Ya. Ini kayaknya sini aja, Mas. Ya, biar kalau ngantuk kelihatan. Banyak di antara kita yang menempatkan zuhud tidak pada tempatnya. Sikap zuhud itu bukan terkesan miskin, qanaah itu bukan terkesan tidak berdaya menghadapi persaingan. Bahkan sering saya katakan qanaah itu sikap terima apa adanya, yang penting halal meskipun 100 miliar. Daripada 100 juta haram, mana yang lebih baik? Nah itu. Jadi, ini kok putus-putus tuh, Pak? Jadi, bahkan saya tegaskan melalui penjelasan Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, materi itu menempati sepertiga penentu kesejahteraan hidup. Sepertiga. Sepertiga yang pertama adalah
pribadi yang mau diatur. Kalau sekarang ini pribadi ini mau mengikuti aturan, maka hidup itu akan lestari. Yang kedua adalah hidup rukun. Nah, ini malah hilang. Tadi yang bagus tadi. Tes. Jadi hidup itu harus rukun. Rukun secara kolektif. Nah, yang ketiga, materi cukup. Jadi pribadi yang mau diatur, hidup rukun dan materi cukup. Ini nggak bisa dikurang-kurangi. Kalau hidup mau stabil, hidup mau damai, hidup mau sejahtera, tiganya itu harus seimbang. Coba sekarang materi cukup, tapi mental manusia nggak mau ikut aturan. Hancur. Ikut pribadi mau diatur, tetapi sekarang materi cukup, tapi nggak rukun. Suami istri bentrok terus. Kekayaan nggak ada nilainya. Ya, warga rusuh terus. Meskipun tampak di lingkungan itu mereka kaya, itu hidup itu rasanya nggak betah. Ya. Dengan demikian, ya, ini malah makin lama makin mati. Kenapa, Mas? Tes. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh meremehkan harta. Dalilnya dari mana? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, antum cek ayat 5. Indah sekali Allah menundukkan harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jadi Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa tersebut, harta itu adalah qiyaman. Apa qiyaman? Dalam bahasa Arabnya qiyam itu apa? Berdiri, tegak. Jadi harta itu penegak kehidupan. Masya Allah. Makanya ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, qiyaman itu artinya penegak ma'isyah dan kesolehan agama. Masya Allah. Jadi penegak kehidupan dan kesolehan. Jadi qiyaman lima'asyikum au salahidinikum. Jadi penegak ma'isyah kalian dan kesolehan agama kalian. Gitu. Makanya saya tegaskan di sini, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, cek mana yang miskin. Gak ada. Masya Allah. Mana yang tidak pengusaha? Mana yang sekarang tidak mandiri? Mana mereka yang meremehkan harta? Mana yang mereka sekarang ini hidup terlunta-lunta? Gak ada. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya hidup mandiri, kerja keras, ulet, dan kaya raya. Baru kaget toh sampean. Abu Bakar miskin emang. Umar, Utsman, Ali, Masya Allah. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ya.
Makanya hadirin sekalian, pernah ada pemuda seger-seger, kekar-kekar, jam-jam segini lontang-lantung di masjid, tidur-tiduran di zaman Umar. Ketemulah Umar. Ngapain kalian saat seperti ini lontang-lantung di masjid? Siapa yang ngasih kalian makan? Ya tetangga saya, wahai Amirul Mukminin. Oh gitu. Ya tunggu ya sebentar sini. Umar pulang. Dikiranya diambilin makanan. Ternyata sampai masjid lagi diambilin cambuk. Dibawain cambuk. Wah dia malah seneng dah. Wah kayaknya dikasih makan enak nih sama presiden. Dibawain cambuk. Dicambukin satu-satu itu. Kerja. Emangnya langit itu menurunkan kalian emas dan perak? I'mal innas sama'a la tumtir dhahaban wala fiddatan. Masya Allah. Itu, ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, enggak benar. Masalah kaitannya pembahasan usaha, berekonomi, berbisnis itu hanya perlu diketahui oleh segelintir orang. Gitu. Nah, Rasulullah SAW saja mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'is illa wa qad ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. So, makanya pernah ada seorang bersaudara dua. Yang satunya rajin ngaji, yang satunya rajin cari duit. Berusaha gigih. Tajir ini suatu ketika dia itu istirahat di perjalanannya di sebuah goa. Zaman dahulu klasik. Di sela-sela dia itu istirahat melihat burung cacat. Sayapnya patah, kakinya buntung. Dia awalnya keheranan. Ini burung bisa hidup pada cacat begini. Tidak selang lama ternyata ada burung yang besar ngasih makan, ngasih minum tiap saat. Oh, ini yang menghidupin burung cacat ini. Akhirnya dia ambil kesimpulan. Kenapa sekarang saya susah payah cari duit? Kenapa saya sekarang ini pusing-pusing usaha? Mendingan saya ikut saudara saya ngaji terus. Nanti toh kalau seandainya Allah berikan rezeki datang dengan sendirinya seperti burung ini. Tuh, kesimpulan sementara. Akhirnya Pak, berminggu-minggu dia tidak usaha. Akhirnya bulan. Kemudian ditanya, rajin ngaji terus sama syekhnya. Kenapa? Kamu sekarang sering hadir kajian. Biasanya jarang. Iya Syekh, saya sekarang tinggalkan usaha saya semua. Saya ingin fokus kajian. Ini kayak orang Sidoarjo kan gitu. Fokus kajian, ngaji juga nggak bener kan gitu. Coba bayangin. Tuh, usaha hilang, ngaji nggak bener, terus oleh apa sampean? Akhirnya Syekh tersebut diceritain gini, Syekh, masalahnya. Ana pernah, ini yang memotivasi saya. Kenapa saya tinggalkan usaha saya fokus kajian? Karena suatu ketika saya berada di perjalanan dagang saya, sehingga di goa melihat burung cacat putus sayapnya, buntung kakinya, kok bisa hidup?
ternyata disuplai oleh burung yang sehat. Kalau memang begitu, rezeki kan nggak kemana-mana, Syekh. Oh begitu, Fulan. Apa kamu rela hidup seperti burung cacat itu? Kenapa kamu nggak milih menjadi burung yang sehat? Ngasih itu. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih indah daripada tangan yang di bawah. Dia aja. Oh gitu ya Syekh. Ya terserah kamu. Pilih yang mana? Pilih jadi burung keple itu. Burung keple kakinya potong. Atau burung sehat yang memberikan makan burung-burung yang cacat itu. Ya nggak mungkin lah Syekh. Anak jadi burung keple ngono kan gitu kan. Ya udah, akhirnya dia mulai usaha lagi. Tuh. Lah buktinya saja. Lihat aja nih Daul Fitrah. Dari dulu sampai sekarang. Nyanyinya apa? Ya dana-dana. Dari dulu. Lagu kebangsaan yayasan. Ya dana-dana. Karena apa? Nyari dana terus. Kekurangan dana. Makanya kenapa ini dulu nggak jadi lagu gereja gitu, jadi lagu masjid. Ya dana-dana, ya dana karena kekurangan dana. Itu. Makanya percaya nggak percaya, serius nggak serius, kajian ini adalah penting. Saya tidak ingin mencoba dengan bedah buku ini mengumpulkan pengusaha muslim, tidak. Dan umat dan kejayaan Islam. Di antara mereka sukses, muslim, pengusaha sukses, tapi hanya memperbanyak bini. Ya, udah. Yang penting apa? Istrinya banyak sehingga punya jus poligami umpamanya. Punya apa? Menu nasi uduk warna-warni poligami. Terus apa lagi? Mana peran? Dan peran ini bukan hanya sekedar antum bisa nyumbang ke yayasan-yayasan, pondok pesantren, tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana sekarang pengusaha muslim mewarnai ekonomi halal global. Ini. Jadi yang saya maksud di dalam buku ini bukan hanya seorang pengusaha muslim yang KTP-nya Islam. Wake. Di sini aja banyak kok, tapi kan pelit. Gitu. Pokoknya tak gasak. Udah biar berubah gitu loh mentalnya. Udah. Jadi ada sekalian itu yang dimaksudkan adalah pengusaha yang mampu membawa nilai-nilai Islam ke tengah usahanya sehingga dia bisa membangun ekonomi halal nasional dan global, domestik dan internasional. Saya terkaget-kaget Pak ketika saat di Hong Kong ketemu orang Jepang non-muslim, tapi betapa semangatnya dia itu memasarkan produk halal ke seluruh dunia, termasuk ketika itu sedang memasarkan produk halal di Hong Kong. Coba, kenapa sekarang ini bukan orang Sidoarjo? Apalagi yang salaf gitu. Kan keren. Pergi ke Hong Kong nawarkan produk halal. Oh hebat. Antum nggak ada niatan gitu Pak. Kan HP merek Nokia kan hilang. Antum sekarang bikin HP merek Ngatio. Nah kan mirip tuh.
Yang saingan dengan Oppo. Nah kan gitu, Oppo laku kok. Iya kan? Oppo. Makanya sampai ada orang tengkar, Mas beli HP Oppo. Ya Oppo lah. Mas ditanya yang bener dong Mas. Ditanya kok bulat, mau beli HP apa? Oppo. Ya Oppo. Itu penjual sama pembeli itu tengkar. Gitu. Laku. Kenapa kita itu rela menjadi manusia konsumtif? Hanya memanfaatkan. Antum lihat, semua produk elektronik mana bikinan kita? Muslim sebagai produsen, gak ada. Ya, yang Masya Allah sungguh sangat ajaib itu sampai masalah-masalah dulu Pak, tangga kereta aja impor. Coba bayangin, kita itu paling senang menjadi manusia konsumen. Itu. Nah, inilah muqaddimah. Sekarang dilihat bukunya. Sekarang pertama pengusaha Muslim tangguh nih. Ya. Kondisi ekonomi dunia. Antum buka halaman 1 ya. Hadirin sekalian, kita mencoba untuk agak sedikit membuka wawasan kita. Sekarang ini kiblat ekonomi dunia itu ada 3. Yang pertama adalah kiblat barat kapitalis, liberal. Ya. Yang tidak mengindahkan etika. Karena mereka itu mengatakan bahwa sains dan teknologi itu bebas nilai. Bisnis juga bebas nilai. Politik bebas nilai. Ekonomi juga bebas nilai. Artinya tidak perlu membawa etika, apalagi agama. Yang ini sekarang membuat Eropa krisis bertubi-tubi. Dan mengerikan Pak, sekarang ini inflasi itu menimpa dunia, mereka itu tidak mau berkata-kata. Padahal ngeri. Coba aja, antum ngomong gak ngomong, keluarkan uang 100.000 10 tahun lalu dengan sekarang. Dapat apa? Itu inflasi. Sekarang dulu 10 tahun lalu 2012 lah, antum 100.000 ke pasar itu udah mendapatkan macam-macam. Sekarang makan rumah makan aja berdua 300.000. Ini artinya nilai uang itu jatuh. Kenapa? Karena kita itu ditipu dan diperdaya oleh sistem yang merusak, yang dikemas secara api tanpa itu kemilau. Padahal busuk dan hancur. Yaitu apa? Sistem ribawi. Ya. Ini yang sekarang ini ekonomi dunia tergantung pada suku bunga. Coba bayangin Pak. Ya. Harusnya uang itu kan dikembangkan di sektor real, tapi ini dianak-pinakkan, uang beranak uang. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi uang itu kan harus menghasilkan barang. Enggak, uang menghasilkan uang. Harusnya uang menghasilkan barang untung. Nah itu. Sehingga di sini ekonomi bergerak, bisnis bergerak, sektor real itu bergerak. Coba sekarang orang nggak punya apa-apa, menengai di rumah, itu dapat duit. Nanti lama-lama yang hancur ekonomi global. Karena bunga, siapa yang nanggung bunga? Kalau nggak ada bisnis? Pemerintah. Pemerintah masing-masing negara. Yang akhirnya terjadi likuiditas.
Amro hilang, ganti lagi Amro hilang. Makanya ekonomi kapitalis liberalis tidak menjanjikan ekonomi masa depan. Sudah terbukti kok. Nah sekarang lagi booming dan dilirik oleh mata dunia. Yang kedua adalah ekonomi Cina atau ekonomi sosialis. Karena memang Cina sedang menguasai bisnis internasional. Ya, antum coba bayangkan apa yang tidak dibikin oleh Cina. Mainan anak-anak. Yang hebatnya itu tahu. Mainan-mainan tradisional itu sekarang sudah tidak dibikin oleh siapa? Orang-orang kampung. Ya, lato-lato dari mana? Ya, ngaku gede cilik main lato-lato. Nanti dasmu ketatap. Ya. Itu dari sana. Dan saya tanya sama antum jujur, oleh-oleh yang antum bawa dari Mekah Madinah ketika haji umroh, kebanyakan dari mana? Yang dari Mekah itu cuma 3. Apa? Zam-zam, kurma, sama yang ketiga apa? Sajadah produk Madinah. Itu kacang-kacangan macam jangan-jangan dari Cina juga itu. Ya, dari Indonesia muter ke Cina, dibungkus di Cina balik ke Mekah, Mekah balik na Indonesia nih. Ya, itu kan. Jadi kacangi, waduh, aku itu ngeluh mas, muter. Ya kan banyak barang dari Indonesia diputer ke sono, keluar, masuk lagi Indonesia lagi. Itu. Makanya dari sini yang ditakutkan dunia adalah Cina mampu menggarap sektor real bisnis. Yang ditakutkan dunia bukan sistem sosialisnya. Karena sistem sosialis Soviet gagal. Cina juga sudah merasakan itu. Sebetulnya secara de facto dia sedang menggarap ekonomi Islam. Iya, sadar nggak sadar? Ekonomi Islam itu lebih mengedepankan penggarapan sektor real. Makanya usaha yang diutamakan dalam Islam itu kan 4. Yang pertama nomor 1 adalah peternakan. Karena itu alamiah, kan mana yang betul-betul halal itu. Dan tumbuh ekonomi itu. Coba kalau peternakan itu digalakkan, ekonomi tumbuh. Terus kedua adalah pertanian. Ini kan dari alam. Ketika sekarang ini alam terberdayakan, maka akan sejahtera secara alami. Ketiga, dagang. Ini direkomendasi, walaupun begitu rentan permasalahan. Makanya hadirin sekalian, kenapa pertanian itu zakatnya 10%, tapi kalau dagang itu 2,5%, karena makin mengeluarkan tenaga, peras keringat, dan juga batang tulang, peras otak. Islam adil, meringankan beban zakat. Gitu. Ya. Makanya di sini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garap. Gitu loh. Coba sekarang ini kebutuhan daging, padahal di sini mudah sekali memelihara ayam, kambing, sapi. Mudah sekali untuk bertani. Tapi coba yang menguasai daging, luar negeri apa dalam negeri? Buah-buahan, luar negeri ada sayur-sayuran. Sampai sayur aja itu membanjiri pasar nasional dari luar negeri. Sayur, Pak. Coba, kenapa kita memaknai zuhud secara salah, qanaah secara salah? Ya, milih tadi, udahlah saya tinggalkan usaha, mau fokus ngaji. Ngaji enggak, usaha enggak, coba. Kan jadi apa? Lontang-lantung.
menjadi beban. Ini sampai zaman Umar kayak digebuk itu. Iya, dibawain pecut. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi kita bahas ekonomi, ya. Ekonomi dagang. Kenapa Rasulullah SAW berikan contoh at-tajiru shaduk, pedagang yang jujur. Jadi ketika masalah kejujuran itu Rasulullah memberikan contoh perdagangan, bukan pertanian dan yang lainnya, karena dagang itu rentan tidak jujur. Makanya tinggal jaga itu. Kalau perolehannya halal, ya, apalagi antum gigih ulet, masya Allah. Yang penting jangan main bank aja itu. Bank itu apa, Pak? Hidup susah tapi nyariin orang lain. Itu kan gitu antum. Coba apalagi pedagang menengah ke bawah pakai bank itu setiap hari mikir setoran aja. Pokok bunga, habis itu ambil lagi. Coba banyak tua renta nyari uang untuk bank. Itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Bekerja, entah itu pegawai negeri atau swasta. Tapi ini pilihan, nggak ada masalah. Ya, yang penting ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Lihat Pak, bagaimana Rasulullah, para rasul, para utusan Allah diperintahkan oleh Allah makan dari yang baik-baik. Mas, makan. Berarti di sini hasil, menikmati hasil. Karena apa? Kerja. Jadi nggak ujuk-ujuk kan? Dan kepada nabinya bukan cari ma'isyah, tapi ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Seorang nabi nggak mungkin nggak jaga izzah. Masa ujuk-ujuk makan minta-minta, enggak. Para rasul, para nabi paham ketika Allah mengatakan, menganjurkan kepada mereka untuk makan dari yang bersih, dari tangan sendiri, dari kerja, peras keringat. Makanya Nabi Nuh sudah menjadi raja. Kerja dia, usaha. Bikin baju perang. Nabi Sulaiman itu kurang apa, Pak? Andaikan dia itu butuh emas, ngomong ketika itu langsung jin itu ambil yang ada di dalam tanah. Istananya megah. Kekayaan negaranya itu mengalai negaranya Balkis. Makanya ketika dikasih hadiah, Pak, nolak. Dikasih hadiah siapa? Balkis. Kan nolak. Meskipun seperti itu, kaya raya, Nabi Sulaiman tetap menganyam daun kurma untuk dijual. Terus natijahnya apa? Wa'malu shalihah. Ternyata di sini makan bersih itu sangat menentukan kesolehan amal. Makanya disebutkan di dalam satu pernyataan para ulama di antara Syekh bin Baz, makanan itu mempengaruhi perilaku orang. Makanan itu menentukan watak orang. Makanya orang yang suka makan harta haram, lihat aja. Daging gitu kan, yang suka makan daging haram dengan halal beda. Ya, ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian saya ingin mengajak kepada antum ya, di sini di bab pertama tentang prahara ekonomi dunia, halaman berapa itu? 6 ya. Tuh, terus kemudian dibutuhkan solusi. Ya, solusinya ekonomi Islam, ekonomi syariah. Terus berarti tinggalkan kapitalisme. Ya.
menghalalkan segala cara, mencari harta, membabi buta, tidak mengenali hak-hak harta dan hak orang lain. Itu kapitalis. Ya. Kemudian faktor penghambat ekonomi Islam ini juga saya ingin sampaikan, halaman 14 ya. Yang pertama itu semangat persaingan dan juga saling berebut kekuasaan. Nih ya. Contoh aja Pak, maaf. Kenapa toko bangunan ya, sebagian bangunan itu bisa murah? Karena mereka kalau beli besi sendiri, ya, kuotanya umpamanya cuma 15 ton dan itu udah ngos-ngosan. Beda kalau sekarang beli 50 ton. Beda lagi kalau beli 100 ton. Caranya bagaimana? Supaya bisa beli 100 ton, mereka beli barang-barang. 10 pengusaha, 20 pengusaha. Akor, kompak mereka. Kita kadang-kadang apa? Saling santet. Itu, wah itu laris tuh, santet nyari dukun. Itu. Ini yang nggak berkembang. Belum lagi persaingan kekuasaan, saling menjatuhkan karena beda partai, karena ingin menjadi macam-macam. Berganti kekuasaan, berganti kebijakan syariah. Wow, bank syariah sekarang harus begini. Akhirnya nggak tumbuh secara maksimal itu bank syariah. Usaha syariah. Satu. Terus minimnya jumlah ekonom Islam. Yang ada sekarang ekonom sekuler, ekonom nasionalis, ekonom kapitalis. Bahkan di antara mereka berpihak kepada sosialis. Ekonom Islam mana? Kecil. Yang mencoba untuk membela Islam, mengaktualisasikan nilai-nilai Islam, pemikiran Islam ke tengah sistem ekonomi. Itu sedikit. Ya. Makanya Pak, maaf. Perkembangan, pertumbuhan bank syariah itu terhambat oleh itu. Jadi bukan tidak ada payung hukum. Ya. Bukan sekarang ini pemerintah tidak support. Ya. Yang ada sekarang ini pelaku bank syariah itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang memang masuk untuk membenahi sistem syariah. Ada yang cuman cari kerja. Dan ini yang banyak. Yang ketiga, pindahan dari bank konvensional ke bank syariah. Dan bahkan maaf, mental konvennya itu masih ada. Bisa diharapkan perubahan syariah? Sulit. Nah belum lagi umat Islam masih belum tertarik banget. Belum lagi juga teknologi bank-bank syariah itu masih kalah dengan teknologi bank konven. Enggak. Sekarang saya tanya, pengusaha mana yang nggak pakai BCA? Ya. Sekarang saya tanya sama antum, ketika ada pilihan salah satunya, milih bank syariah apa konven? Yang tadi, tuh. Makanya kemarin itu bank-bank ini tidak menjanjikan, akhirnya apa digabung menjadi BSI. Karena apa? Limitnya itu kurang, tabungannya umat. Gitu. Digabung dari 3 bank, itu pun masih belum ada apa-apanya dibanding dengan bank konvensional. Itu. Nah, inilah yang sekarang ini
harus diperankan oleh pengusaha muslim. Ya. Di samping tadi itu, ayo sekarang ini menggarap sektor real. Ya, sektor real ini harus digarap. Ya. Sekarang ana tanya, Pak, kepada antum semua, terutama yang mungkin Anda pengusaha, fasilitas haji umroh ini dari mulai kain ihram, siapa yang garap? Terus kemudian ID card, kain-kain seragam-seragam, sederhana saja. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang masjid, ini kebanyakan produk mana? Tanya, AC-nya, kipasnya, karpetnya. Saya sudah sejak zaman dulu, tahun 2000-an, saya sudah menggulirkan. Kenapa kita tidak terpanggil untuk membuka usaha konsultan masjid? Itu emang aib? Enggak. Kita urusin dari mulai desainnya, supaya nyunah bagaimana, tempat kamar mandinya, mimbarnya, AC-nya, mic-nya. Setiap kajian nggak enak terus. Itu. Dan jadi konsultan itu enak, Pak. Takon, usul, bayar kontan. Kan konsultan. Kan gitu. Takon, Mas, ini masjid dibangun kapan? Wah, udah tahun 85, Pak. Wah, ini anak usulkan untuk diambrukkan. Usul kan. Habis itu dibayar kontan. Kan enak. Ini musola perempuannya di mana, tempat kajian supaya nanti kajian mic-nya itu enak. Konsultan, biro untuk apa? Pengembangan masjid. Bukan kita membisniskan ibadahnya. Kan masjid butuh itu, jam itu. Butuh enggak itu? AC butuh enggak? Kipas butuh enggak? Karpet butuh enggak? Itu antum urusin. Apalagi sekarang kajian-kajian yang rutin, online. Biar kameranya enggak bongkar pasang. Udah otomatis gitu loh, Pak. Wah, bahkan kalau bisa kamera tersembunyi. Wow, Masya Allah. Jadi petugas itu tinggal satu mencet-cet, udah langsung tuh kayak Masjidil Haram itu. Siaran langsung. Udah kameranya itu jalan sendiri. Operasional sendiri. Kan keren. Itu jasanya siapa? Konsultan. Ya. Jadi mic-nya standar, tempat wudhunya standar. Itu dihitung. Sekarang gini, masjid ini daya tampungnya 600. Apa iya keran wudhu cuma 3? Itu antrinya kayak nyium hajar aswad itu. Apalagi ke toilet itu ya. Wah, antri. Hitung dong, sekarang jarak antara adzan dan qomat itu berapa menit? Kemampuan wudhu, sekali wudhu itu berapa menit? Berarti satu keran ini harus bisa dalam sekian 10 menit menghabiskan 100 orang wudhu. Ada 6 keran, kan gitu. 100, 600. Toilet juga begitu. Makanya ujiannya ketahuan masjid itu nggak standar ketika tablek. Ya kalau hari normal mah memang nggak ada jamaahnya. Kan gitu. Ketahuannya kalau Ramadan pertama. Iya. Itu nggak nambung toiletnya, nggak nambung tempat kerannya. Jadi ini kecil kan, Pak. Antum nggak mikir ini peluang, Masya Allah, berapa ribu masjid. Belum tertangani. Wah, Pak, kayaknya sulit. Nah kan, kita nggak bisa menghadapi tantangan. Bagaimana yang sulit itu menjadi mudah? Ya, Pak, dulu Pak, sulit nggak? Buahnya kok didol. Pertama ketika Aqua itu muncul, orang nyibirin, air aja kok dijual.
dikemas di botol, kurang kerjaan aja, dicibirin orang Pak. Sekarang antum lihat bisnis itu, semua mineral, di walimahan mineral, arisan mineral, tablik akbar mineral, kajian mineral, tuh judi mineral, kan gitu. Sekalian nih ben melek sampean, gitu loh. Jadi jangan membayangkan bahwa wah bisa aja 30 tahun lagi nanti pengelolaan masjid dengan sistem manajemen itu menjadi suatu bisnis unggulan. Saya tidak sedang bicara membisniskan ibadah. Salat mau diapain lagi? Antum mau manajemen kayak apa? Ya, supaya salat khusyuk dan tidak ngantuk, tempeling gitu. Ya enggak kok. Atau dikasih permen apa gitu, enggak. Itu biarin salat tarawih. Itu adalah urusan ustadz. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Urusan kajian, urusan ustadz supaya materinya benar. Tapi sarana prasarana masjid ini standar itu bagaimana? Coba kalau dikelola suatu biro, Masya Allah. Sekarang ini hitung aja nih. Satu masjid ini hasilnya biro guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pak. Kalau 10 masjid berapa? 100, Masya Allah. Kalau 100 masjid berapa? Perusahaan antum bisa megang 100 masjid, perawatan AC-nya. Masya Allah. Perawatan karpetnya, udah. Antum yakin udah bisa kawin 2 tuh. Nah, gitu, biar antum melek gitu loh Pak. Masa lemes saja, nggak berdaya aja. Tawakalnya antum salah. Itu bukan tawakul. Pasrah pura-pura tawakal, nggak mau kerja, males, tawarin nasi habis bakul. Itu tawakul. Itu nggak benar. Gitu. Makanya kita yuk rebut secara persaingan sehat, saluran-saluran ekonomi halal, saluran bisnis-bisnis yang terkait terutama dengan ibadah, mau umroh, mau haji, mau masjid, tidak digarap orang lain. Gitu. Itu ya. Mudah-mudahan ada yang agak sedikit melek ini ya. Sadar. Terus kemudian hadirin sekalian, sekarang saya tanya, banyakkan saluran ekonomi ini halal apa haram? Halal kok. Makanya sekarang tidak ada prinsip, wah mas yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dari mana itu prinsip? Dari setan. Saya tanya, hewan-hewan ini banyakkan yang halal apa yang haram? Yang halal. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian banyakkan yang halal apa yang halal? Kenapa kita sekarang ini apes? Tuh ya. Makanya di sini peluang emas syariah Islam. Nih, halaman 16. Kenapa Pak? Islam akhirnya menjadi solusi. Karena Islam bersifat universal ajarannya itu. Yang memang untuk kemaslahatan hidup, yang bisa untuk seluruh kehidupan manusia, bahkan seluruh bangsa, apalagi ekonomi. Makanya ikhwan, ya maaf ya, di Cina itu diurus banget. Anak ke sana itu 3 kali. Produk halal itu sampai memiliki perusahaan, Masya Allah Pak. Masjidnya itu hampir segede masjid Atin di Jakarta itu, di Taman Mini. Masjid perusahaan, karyawannya itu lebih dari 200.000 dulu ketika saya ke sana. Untuk khusus mengurus produk halal. Jadi dari mulai makanan anak-anak, makanan kecil, makanan sedang, makanan besar yang dijual di mal-mal supermarket, itu seorang muslim tidak kesulitan untuk mendapatkan yang halal. Tuh.
Coba bayangkan, kenapa? Mereka berpikirnya realistis. Apa itu? Duit itu penting. Kayak gitu. Kan Islam itu. Dari mana? Ayat dalam surat An-Nisa tadi kan. Allah berfirman apa? Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Penegak kehidupan, agama, dunia. Itu. Ya. Jangan antum rela tadi jadi orang ibarat kayak apa? Burung keple. Oh, burung keple kok ya dibikin contoh gitu loh, ya. Jadilah burung yang sehat gitu loh. Ya. Dua, Islam bukan sekedar ritual. Itu, Pak. Bukan sekarang ini ngaji, masjid, puasa, ngaji, masjid, puasa. Itu bukan. Ya. Nomor 3, Islam memperhatikan muamalah, jelas. Coba saya tanya kepada antum semua, bagaimana ulama-ulama itu bikin babul buyu' di dalam fikihnya? Antum lihat sekarang syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, bagaimana Imam Ibnu Hajar menjelaskan kitabul buyu', kitab jual beli, runut, rinci, ilmiah. Itu memang nggak perlu diamalkan. Ya? Fikih sholat aja yang antum urus. Mengamalkan fikih jual beli kan sunnah juga. Emang sunnah itu cuman sholat, cara mengangkat lutut, cara turun. Tidak. Berbisnis secara Islam adalah bagian daripada sunnah. Ya. Sehingga Islam selaras dengan fitrah manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita mengenal karakter pengusaha muslim nih. Biar antum bisa jadi pengusaha muslim. Bukan pengusaha cuman KTP-nya Islam. Tapi betul-betul pengusaha muslim yang pertama adalah berpegang teguh pada sunnah. Yang dimaksudkan sunnah adalah Islam, kata Imam Al-Barbahari. Ya. Jadi bagaimana antum berusaha tetap bisa berpegang terhadap Islam, menjaga etika Islam. Contoh gini kecil. Antum ketika buka rumah makan harusnya ada tempat untuk toilet kan. Antum pisah. Toiletnya juga toilet kalau memang kencing yang model berdiri itu antum kasih penghalang karena mercik. Tuh kan? Antum nggak percaya percikannya nggak kelihatan. Padahal kata Rasulullah SAW, Inna amata adzabil qabri minal bol, kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Nah, kayak gitu. Kasih musola terutama untuk ibu-ibu. Ya kan gitu. Kasih tempat yang sekarang representatif. Mereka yang pakai cadar ketika buka muka. Begitu loh. Itu namanya sunnah. Itu namanya ahli sunnah ketika bisnis. Ya, apalagi bisnis rental, bisnis ekspedisi tepat waktu. Antum lihat sekarang ini bagaimana bisnis online macam seperti Shopee. Barang yang sekarang nggak cocok, langsung sistemnya balikin. Tegas, aib itu nggak boleh. Dan bersikap adil kepada penjual dan pembeli. Dekat foto barang yang sampai ke saya tidak sesuai, langsung sistemnya Shopee itu apa? Mengkat. Islam itu. Suruh balikin duitnya. Oh, coba. Kan gitu. Kalau kita enggak, alhamdulillah tuh. Yang rusak kejual mas, alhamdulillah. Dia nggak tahu tuh mas. Aduh, kampret banget. Aduh. Itu mau berkah apa itu. Terus bertujuan mulia, Masya Allah nih. Tujuannya ada, visioner. 1, membangun kekuatan ekonomi global dan mandiri. Tuh, inginnya gitu. 1. Kemudian yang kedua, memberi kemudahan dan fleksibilitas. Karena memang bisnis Islam seperti itu, Pak.
Anda lihat, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang fleksibel ketika jual, ketika beli, ketika memberi utang, dan ketika mengembalikan utang. Oh, Masya Allah. Lalu berikutnya menjamin keadilan. Nah, ekonomi, keadilan sosial, bagi-bagi zakat, sodako, kalau ada kelebihan, keuntungan, fakir miskin kanan kiri, keadilan sosial. Berikutnya, keadilan ekonomi. Kita tidak culas. Kita tidak merampas hak orang lain. Kita berbisnis, memang itulah hak saya. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan hak sesuai dengan porsinya. Adil. Keluarga punya hak, kolega saya punya hak, pelanggan saya punya hak. Terus kemudian keadilan distribusi. Nah, ini jadi keadilan distribusi. Jadi menghapus monopoli produksi dan distribusi kecuali oleh pemerintah. Makanya tidak boleh, kalau ingin stabil Pak, seluruh kebutuhan hajat hidup orang banyak ditangani swasta, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini nanti akan menciptakan error. Contoh BBM, itu harus pemerintah. Sembako, itu harus pemerintah. Ketika sekarang beras di tangan swasta, untuk dipermainkan. Jangankan kelas nasional, tengkulak kelas kecamatan aja Pak, mempermainkan petani kok. Bisa. Yang saya itu hidup dari sejak tahun 85 di Jakarta. Harga Lombok itu terus merangkak naik. Kenapa di kampung itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang mahal? Kenapa? Tuh lihat. Berarti di sini ada kesenjangan apa? Distribusi. Permainan. Ya. Memberikan hak dan kesempatan semua pihak supaya aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, sirkulasi maupun konsumsi. Terus ini halaman 48 ya. Menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dasar setiap anggota masyarakat, mengatur pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat, dan menghilangkan kesenjangan antara kelas bawah dan menengah dengan infak zakat sodako. Pokoknya tidak ada yang paling top. Oke, sekarang mudik itu mengatasi untuk apa? Kesenjangan. Karena duit itu Pak, ngumpul di Jakarta itu 60%. Sisanya di kota-kota besar. Makanya dengan mudik itu ngelontor ke kampung. Ya kan? Pemudik-pemudik itu kan beli tanah, beli sawah, beli rumah, jajan. Itu ninggalin uang kota di kampung. Pemerataan. Tapi lebih hebat lagi zakat. Masya Allah. Uang-uang yang ngumpul di tangan orang kaya itu akhirnya Pak, dikeluarkan melalui apa? Zakat, infak. Makanya keadilan ekonomi. Distribusi. Nah yang lebih hebat lagi adalah keadilan kontribusi. Jadi bukan hanya sekedar distribusi. Kontribusi apa yang diberikan seorang pengusaha kepada pendidikan. Nih Daul Fitroh sedang nyanyi kenceng banget nih. Ya dana-dana kenceng banget. Itu berapa miliar? 3 miliar, Masya Allah. Itu 3 miliar. Kontribusi antum setelah berhasil apa? Yuk. Jangan eman. Nanti pengembaliannya akan lebih hebat. Dahsyat itu Pak. Pokoknya antum makin kenceng infak. Sampai kadang-kadang bingung, ya Allah, jangan-jangan modal saya habis. Ternyata enggak. Mana qasamalun min sodaqah. Masya Allah, enggak bakal kurang. Yang penting antum lakukan 3. Tahajudnya kenceng, doanya kenceng, infaknya kenceng insya Allah. Itu janji Allah.
tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur ketika malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah penuh dengan harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari hartanya mereka selalu infak. Dari sini orang ahli tahajud itu kaya. Ya, buktinya infak, nggak minta-minta. Kedua, orang infak itu tidak akan pernah miskin. Ya, terus doa kepada Allah, begitu. Sehingga antum berbisnis dunia akhirat. Nih, terakhir. Makanya bisnis di dunia akhirat. Makanya Rasulullah katakan, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahli yahtasibu fa walau shadaqatun." Jika seorang hamba itu infak untuk keluarganya, maka dihitung sedekah. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, begitu juga harta yang kamu infakkan kepada anak-anak kamu atau ibu dan bapak kamu, bahkan harta yang kamu infakkan untuk biaya hidupmu dengan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan pahala karena itu. Oke. Ya, insyaallah seperti jam berapa, Pak? Oke. Tadi mulai jam berapa? Ini sudah selesai? Belum? Atau istirahat dulu ya? Ya, istirahat, minum-minum, kan ada snacknya kan? Nggak ada? Sudah? Oh, gitu. Masya Allah, bener nih, nggak ada. Ya, oke. Jam berapa ada ini sehat, ini rehatnya? Oke. Jam? Oh, 11 tanya jawab. Oke. Insyaallah. Baik, insyaallah saya akan istirahat sejenak ya. Antum boleh minum-minum, mana juga mau minum ya. Biar minumnya enak gitu ya. Insyaallah nanti kita mulai lagi, diikuti setelah selinga yang berikut ini.